saya Maria Teresa Pea dengan NIM 2001-140-155 kelas C semester 6 program studi pendidikan guru sekolah dasar Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Nusa Cenana. Di sini saya akan membuat video pembelajaran tentang proses morfologi dalam pembelajaran bahasa Indonesia untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah kajian kebahasaan. Selamat pagi adik-adik, apa kabar kalian hari ini? Semoga kalian semua dalam keadaan yang sehat ya. Hari ini kita akan belajar tentang proses morfologi dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Namun sebelum kita memulai pembelajaran kita pada hari ini, kita awali dengan berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik adik-adik, tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu yang pertama, melalui penjelasan guru, peserta didik mampu menganalisis proses morfologi, yaitu ada aplikasi, pemajemukan, pengulangan, dan penyerapan dalam kalimat dengan baik. Kemudian yang kedua, melalui diskusi mengenai proses morfologi, peserta didik mampu menyimpulkan proses morfologi, aplikasi, pemajemukan, pengulangan, dan penyerapan dalam kalimat dengan benar. Kemudian yang ketiga, setelah diskusi, peserta didik mampu menyajikan kata yang mengalami proses morfologi, yaitu aplikasi, pemajemukan, pengulangan, dan penyerapan dalam kalimat dengan benar. Nah, yang terakhir, melalui bimbingan guru, peserta didik mampu menentukan kembali kata yang mengalami proses morfologi, yaitu aplikasi, pemajemukan, pengulangan, dan penyerapan dalam kalimat dengan tepat. Nah, adik-adik di sini Ibu mau bertanya, apakah adik-adik tahu apa itu morfologi? Ya, kalau adik-adik tidak tahu, silakan perhatikan penjelasan Ibu. Nah, morfologi itu berasal dari dua kata, yaitu ada morf dan logi. Jadi morf itu berarti kata, kemudian logi itu yang berarti ilmu. Nah, definisi dari morfologi dalam kajian linguistik yaitu ilmu yang membahas tentang bentuk-bentuk kata atau proses dalam pembentukan kata. Nah, yang berikutnya kita lihat pada proses morfologi. Nah, adik-adik tahu proses morfologi itu seperti apa? Dengarkan penjelasan ini. Nah, proses morfologi di sini terbagi atas 4 bagian. Yang pertama yaitu aplikasi, kemudian kedua pemajemukan, yang ketiga pengulangan, dan yang keempat itu ada penyerapan. Ya, di sini kita lihat yang pertama afiksasi. Afiksasi itu merupakan satuan gramatik yang terikat, bukan merupakan bentuk dasar, tidak mempunyai makna leksikal, dan hanya mempunyai makna gramatikal, serta dapat dilekatkan pada bentuk asal atau bentuk dasar untuk membentuk bentuk dasar dan atau kata baru. Sebagai contoh, ini contohnya dapat adik-adik lihat, satuan gramatik itu contohnya men, di, ber, ter, ke, per, se, dan pen, dan sebagainya. Karena satuan-satuan gramatik ini merupakan bentuk terikat dan tidak mempunyai makna leksikal dan hanya akan mempunyai makna gramatikal setelah digabung dengan satuan gramatikal lain. Nah, yang berikutnya macam-macam afiksasi. Afiksasi ini dibagi atas 4 macam, yaitu yang kita lihat yang pertama presfiks. Nah, presfiks ini merupakan imbuhan yang ditambahkan pada bagian awal sebuah kata dasar yang sering disebut awalan. Nah, jenis presfiks ini antara lain men, di, ber, ter, ke, per, se, dan pen. Nah, contoh prefiks dalam kata yaitu ber, bekerja, seluas, pen, penanya, di, ditangkap, men, mendapat, terangkat, keluar, dan periang. Ini contohnya dapat adik-adik lihat ya. Nah, kemudian yang kedua, sufiks. Sufiks ini merupakan afiks yang ditambahkan pada bagian belakang kata dasar dalam membentuk kata. Nah, jenis sufiks antara lain yaitu i, an, dan kan. Nah, contoh sufiks dalam kata yaitu
daratan, sirami, bukakan. Nah, ini dapat adik-adik lihat ya contohnya. Kemudian yang ketiga yaitu infix. Nah, infix ini merupakan morfem yang disisipkan atau diselipkan di tengah kata dasar atau sisipan. Jenis infix ini antara lain all, er, em, dan in. Nah, contoh kata dalam kata bahasa Indonesia yaitu telunjuk, gerigi. Nah, kemudian yang keempat, konfiks. Nah, konfiks ini merupakan dua afiks yang merupakan satu kesatuan. Jenis konfiks ini antara lain ke, an, pen, an, per, an, dan beran. Nah, contoh kata berkonfiks yaitu kecamatan, pendinginan, persekutuan, dan berserakan. Nah, di sini kita lihat proses morfologi yang kedua yaitu pemajemukan. Nah, pemajemukan ini merupakan dua kata atau lebih yang menjadi satu dan membentuk makna baru. Nah, contohnya yaitu panjang tangan. Nah, panjang ini satu kata, tangan satu kata, digabung menjadi dua kata dan makna baru. Nah, makna barunya di sini adalah suka mencuri. Kemudian contoh yang kedua yaitu kamar mandi. Nah, kamar satu kata, mandi satu kata, digabung menjadi dua kata, yaitu kamar mandi, dan di sini membentuk makna baru, yaitu maknanya tempat untuk mandi. Nah, yang berikutnya proses morfologi yang ketiga yaitu ada pengulangan. Nah, pengulangan ini merupakan dua kata atau lebih yang menjadi satu dan membentuk makna baru. Nah, di sini merupakan kata yang mengalami pengulangan. Nah, contohnya itu anak-anak dibentuk dari kata dasar anak. Nah, di sini anak-anak berarti maknanya banyak anak. Kemudian contoh yang kedua gerak-gerik, itu dibentuk dari kata dasar gerak. Nah, contoh yang ketiga kebapak-bapakan, itu dibentuk dari kata dasar bapak. Baik adik-adik, yang berikutnya proses morfologi yang keempat yaitu penyerapan. Penyerapan ini merupakan kata dari bahasa asing ke bahasa Indonesia. Nah, di sini diserapkan dari Sanskerta, Arab, Portugis, Belanda, dan Inggris. Contohnya di sini oktav dimasukkan ke dalam bahasa Indonesia. Jadi oktav menggunakan abjad K. Kemudian contoh yang kedua hemoglobin, ada AE dimasukkan ke bahasa Indonesia jadinya hemoglobin. Baik adik-adik, pembelajaran kita sampai di sini saja ya. Sekian dan terima kasih. Dadah.